Saya pernah ngisi di Pertamina. Selesai ketika mau menuju ke ruangan makan di Jalan Jagir tuh, tiba-tiba ada orang meluk saya dari belakang. Saya dipeluk rapat, dia membisikkan kata-kata di kuping saya. Jancuk matamu asu. Penyakit esensi atau masalah fundamental bangsa ini kan nggak akan selesai dengan reshuffle ini. Bahkan ada satu menteri yang baru masuk itu, kalau boleh saya pakai bahasa saya, magang lah. Orang yang tidak punya kompeten di bidangnya. Dari dulu memang begitu kalau saya tanda-tanda itu, Bang. Mana masa jabatan tinggal 2 tahun, ibarat pesawat ini sudah oleng, bukan oleng, sudah nabrak kemana-mana, sudah tinggal jatuhnya saja. Tiba-tiba ganti pilot. Ganti pilot yang magang, Bang. Iya. Coba Bang Refli, kita netral lah, kita nggak janjian, Bang. Ini apa, Bang? Apa ini, Bang? Handphone buatan manusia, properti ini, mic buatan manusia. Nah, terus kalau KUHP produk siapa, Bang? Manusia juga ya. Iya. Saya baca sekilas, oke, KUHP manusia. Oke, lah kalau khilafah, ada atlet datang ke rumah saya, atlet wusu ya, dan beberapa atlet lain datang ke rumah. Namanya anak muda kan seneng foto sama saya, foto-foto dipakai foto profil WA-nya dia. Dapat berapa minggu dia ngabari saya, Gus, bapak saya didatangin polsek gitu, polisi. Kenapa? Ya gara-gara saya foto sama Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Allah. Kali ini saya ada, keren ya. Kali ini saya ada tamu, Sobat RH sekalian. Tamu ini adalah tamu yang ya qadarullah, gara-gara saya beliau kemudian mendapatkan konsekuensi. Tapi itulah risiko dari sikap kritis dan perjuangan ya. Beliau adalah Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Jangan lihat ke kamera terus, Gus. Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali ya, Gus Nur ya. Luar biasa ya. Dan kita warna-warni. Alhamdulillah. Gus, ini saya pertanyaan yang langsung to the point, Gus. Boleh. Gus Nur nggak marah sama saya kan? Alhamdulillah sama sekali tidak. Tidak ada hubungannya sama Bang Refli. Alhamdulillah. Jadi tadi perlu diralat itu. Gara-gara saya Gus Nur masuk penjara itu tidak benar, Bang. Nggak benar ya? Itu sudah bagian dari sunatullah, qadha dan qadar Allah itu. Nggak ada hubungannya sama Bang Refli. Gitu. Walaupun lantarannya gara-gara interview kita kan? Kecil lah, persentasinya ya? Kecil lah. 99,9 sekian itu takdir Allah, dan itu hadiah terindah, itu berkah terindah itu. Justru saya berterima kasih kan atas skenario Allah itu, atas podcast itu. Jadi Bang Refli justru aset di ibarat itu perusahaan itu, aset terbesar itu Bang Refli. Kan Bang Refli nggak tahu apa yang saya dapatkan di dalam tahanan sana kan. Iya. Nggak bisa diukur dengan materi, Bang. Iya. Oh, luar biasa. Pengalaman hidupnya luar biasa ya. Betul. Bahkan sempat menciptakan lagu, Gus ya. Ada 10 lagu, ada 1 buku. Allahu Akbar. Selama 10 bulan? Ya. 10 lagu, 1 buku? 1 buku. Lagu yang paling berkenan apa, Gus? Yang berkenan ya ada 2, Penjara Bareskrim dengan Istriku. Bisa dinyanyikan sedikit, Gus? Insya Allah. Kiki Mia misalnya. Kenapa? Dinyanyikan sedikit. Nadanya kayak lupa nggak ya? Istriku, kini baru terasa betapa dirimu adalah wanita yang mulia, teramat mulia
dan sangat mulia. Udah bang. Oke. Kalau penjara Bareskrim kayak apa? Ada, silakan tonton di YouTube. Oh. Karena Gus Nur YouTube-nya ada 2 soalnya. Jadi yang direkomendasikan untuk ditonton yang mana? Yang baru yang kita Yang baru. ditahan kan kita buat baru itu. Ah iya, jadi Gus Nur yang 13 official. Gus Nur 13 official ya. Ya, kalau yang Gus Nur menjiat ingat nggak? udah Waktu kita interview itu tanggal 13 loh itu. Oh, 13 Oktober. oh, Kan waktu itu kan ada demo, iya. ya kan? Iya. Malamnya kemudian kita interview. Nah, itu di tanggal hotel. 13 Oktober. Kemudian Gus Nur memuatnya tanggal 16 Oktober, saya tanggal 18 Oktober waktu itu. Masya Allah, lupa saya. Iya, jadi tanggal-tanggal itu saya ini suka mengingat tanggal. Masya Allah. Dan itu nurun Iya. ke anak saya yang autis ya. Anak saya yang autis itu kalau ditanya misalnya tanggal berapa, tahun berapa, dia tahu harinya, cepat dia jawabnya. Jadi terutama kalau di atas tahun 2000. Misalnya lahir tanggal berapa? 19 Agustus tahun 2001, hari apa? Dia cepat dia langsung hari ini. Tapi memang rata-rata anak autis tuh di atas rata-rata memang ya motoriknya, Insya Allah. sensornya. Tapi kita harus menemukan bakatnya Gus. Betul. Karena dia kan nggak pernah ngomong kan, dia bisa apa dan lain sebagainya kan. Ini pun baru kita tahu, baru kira-kira 3 bulan terakhir kita tahu kalau dia, cepat sekali dia menghitung hari itu. Gitu. Gus, sekarang setelah katakanlah bebasnya tanggal berapa ya? Maksudnya bulan apa? Agustus ya kayaknya. Agustus tahun lalu ya? Iya. Kegiatan balik sama ya? Sama. Nggak ada yang perubahan berubah, ya? Bang. Dia paling nambah-nambah usaha lah bang. Oke. Oke. Soalnya Gus Nur ini stay di Malang. Tapi kok terkesan ada di mana-mana. Iya, jadi mau ngomong apa sih bang? Iya, maksudnya kegiatan itu. Iya, dakwah tetap, nulis buku tetap, bikin lagu tetap. Terus sekarang lagi sibuk bangun masjid bang. Bangun masjid di Malang. Di Malang. Iya, kita di kan kota Malangnya. Iya, di Singosari. Oh, itu wakaf atau Udah tanah? kita beli. Oh, beli tanah. Ya, kita Berapa beli meter? 2.000 lebih. Oke. Di Palu sudah pesantren kan? Di Palu sudah. Ya, ada. Ini yang ketiga kali setelah digagalkan terus ya. Kan memang zaman-zaman seperti ini di Turen Malang kita beli tanah. Iya. Udah kita DP 50% untuk masjid, untuk pesantren. Dapat berapa minggu yang punya tanah datang ke rumah. Batal. Saya nggak boleh jual ke Gus Nur. Oke. Karena Gus Nur radikal, ya, dikembalikan uangnya. Dikembalikan. Utuh. Ya. Terus ke situ Bondo, Besuki, Cash. Iya. Alat berat sudah masuk. Jadi lurah, camat, semua tuh udah setuju. Tapi ya intinya di tengah jalan batal lagi, demo, tolak gitu. Radikal, misuhan, intoleran, suka nyerang pemerintah. Oke. Itu label yang disetempelkan ke saya itu. Jadi misuhan tuh suka marah. Misuhan. Misuhan tuh Jawa suka Timur. marah-marah, suka maki-maki gitu. Ya, Kemudian kalau intoleran itu tidak toleran. tidak toleran. Radikal itu suka keliling-keliling. Ini menarik ini kayaknya dibahas ini Bang, ya, mumpung ketemu Bang Refli. Iya. Jadi itu yang Situ Bondo akhirnya batal. Iya. Nah sekarang yang terakhir ini pun juga sempat didemo. Oke. Sempat itu ya. Cuman kan kita ini negara hukum ya. Masa sih ngalah-ngalah terus gitu. Iya. Nah yang ini coba saya bertahan sampai di mana. Niat saya baik. Niatnya ini bangun masjid ya? Masjid. Bukan pesantren? Rencana pesantren. Oke. Ya, nah, kita lihat perkembangannya lah. Ya, tapi masjid duluan. Masjid, karena memang itu juga lingkungan perumahan. Sekalian kita bantu untuk fasilitas umum. Iya. Di perumahan syariah itu. Iya. Apa tadi Bang? Yang pertama tadi misuhan ya. Misuhan. Menurut Bang Refli apa misuhan itu? Misuhan tuh suka marah-marah gitu ya. Iya, suka marah-marah. Suka katakanlah dalam tanda kutip karena kalau kita terjemahan dalam bahasa Indonesia kadang nggak tepat kan, misalnya suka maki-maki beda kan. Iya. Misuhan itu apa ya sebenarnya kalau bahasa Indonesianya? Sebenarnya kalau saya sih Bang itu karakter budaya satu daerah saja. Tidak ada yang salah dengan misuhan itu. Makanya. Yang salah itu tempatnya. Kalau saya misuh ke Bang Refli baru Bang.
Iya. melanggar estetika, etika, moral. Ya. Tapi kalau saya misuh kepada penzina, koruptor, pembohong, penipu, Nggak apa-apa. saya mengimani saya dapat pahala daripada saya diam. Apalagi dan itu tidak spesifik ke orang tertentu, tetapi pada sebuah fenomena. Betul, gitu. Sistem, Iya. lembaga gitu kan. Itu yang saya pahami itu. Dan saya ngajinya dapat ilmu itu memang. Gitu. Apalagi terhadap pejabat publik yang Iya, keringat kita ada di sana. Iya, iya. Kita makan di warung aja dipotong 10%. Yes. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang demokrasi yang sesungguhnya, yang namanya marah kepada pejabat publik itu nggak ada masalah. Contoh misalnya Fahri Hamzah, keras sekali kan marahnya sama Erick Thohir kan. Itu kalau kita dengarkan, waduh marah sekali dia. Wajar marah sebagai rakyat, dia ingin melihat BUMN bener kan. Betul. Tiba-tiba kok BUMN kok kayak dipakai untuk alat kampanye, kan marah. Jadi marah yang proporsional menurut saya. Secara konstitusi boleh. Tidak melanggar hukum. Iya. Secara hadis, ayat banyak. Tuntunannya banyak, Bang. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang dolim. Iya. Soheh, ya kan? Ya, ini memang sudut ini kita hanya beda paradigma saja. Sudut pandang menurut saya ini perjuangan. Menurut mereka saya misuhan. Iya. Gitu aja Bang tuh misuhannya. Jadi insya Allah di Surabaya udah biasa seperti itu. Saya pernah ngisi di Pertamina. Iya. Ngisi di Pertamina, selesai ketika mau menuju ke ruangan makan di Jalan Jagir tuh, tiba-tiba ada orang meluk saya dari belakang. Iya. Saya dipeluk rapat. Iya. Dia membisikkan kata-kata di kuping saya tuh. Jancuk matamu asu. Kon dadi wong gede saiki yo sombong kon gitu. Oh, oke. Iya. Kan keluar semua itu. Iya. Jancuk matamu asu. Padahal itu adalah makian yang akrab. Iya, kon dadi wong gede saiki yo. Iya, ngakrab ya kan? Marah Bang, tapi begitu saya noleh, siapa itu lupa ingat ya, siapa? Ternyata teman sekolah SD. Maka jancuk matamu asu itu hilang menjadi keakraban yang sofistik gitu Bang. Iya, Masya tergantung Allah. konteksnya. Di Palembang tempat saya itu ada juga makian-makian seperti itu yang kalau lepas dari konteksnya, maknanya itu makna leksikal ya kan? Itu kasar. Tapi kalau misalnya dalam pergaulan dan diucapkan dengan keakraban, itu malah menjadi akrab gitu. Syahdu Bang, syahdu. Iya. Jadi rindu apalah sensasi rasa itu lebur bahagia tuh, nggak ada marah Bang. Untungnya saya itu di Jogja. Jadi kalau saya misalnya kalau ketemu teman-teman saya yang Jogja misalnya yang akrab loh. Piye bedus gitu. Piye bedus ya kan. Walaupun saya ada lagu juga ujungnya. Lagu saya Antri Migor, judulnya jadi gini. Ini bukan revolusi mental, pejabat menggaruk di tempat yang tidak gatal. Menteri-menteri pintar tapi tak becus, pejabat-pejabat rakus, rakyat makin kurus, dasar wedus. Jadi dalam konteks ini wedus ya makian, tetapi makian yang jauh lebih halus lah kira-kira begitu ya. Kalau boleh sering kita sampaikan, mungkin sama lah Bang Refli ya. Sebenarnya kalau kita boleh memilih, diem aja lah Bang. Ngurusi anak, ngurusi cucu, ngurusi bisnis ya. Ngapain juga kita ngambil resiko. Sistem juga jalan walaupun kita nggak kerja, traveling jalan-jalan, sistem jalan, omset masuk. Tapi kan ada panggilan jiwa yang hanya kita yang paham gitu. Hanya kita yang tahu. Kalau saya mengatakan bukan panggilan jiwa, kalau versi saya Gus, kalau saya ditanya orang, dalam versi saya itu namanya adalah kodrat. Jadi gini, saya pernah ulangi beberapa kali dan membuat Jaya Suprana itu hampir menangis gara-gara penjelasan saya. Ketika saya memperjuangkan presidensial threshold 0%, free kan, tidak dibayar dan lain sebagainya. Jaya Suprana tanya, kok Mas Refli kok mau yang begitu-begitu? Akhirnya saya bilang begini, saya tidak bisa pakai perspektif agama kita kan, karena dia non-muslim kan. Tapi saya ngasih logika yang dia kena. Gini, kita ini punya tanggung jawab, punya tugas profetik.
Orang itu ada yang diberikan kekuasaan, ada yang diberikan ilmu pengetahuan, ada yang diberikan harta. Saya kekuasaan nggak punya, saya bilang. Kemudian kalau harta ya biasa-biasa aja, tidak juga gila-gila gitu kan. Tapi saya punya ilmu pengetahuan, hukum tata negara, dan saya jalani sampai tingkat tertinggi, doktoral. Karena itu saya punya tugas profetik, tugas kenabian untuk menyampaikan kebenaran menurut ilmu yang saya pelajari, which is hukum tata negara. Makanya saya bilang saya bukan ahli agama. Nah, kalau saya tidak menggunakan ilmu itu, nanti saya akan ditanya, dihisap kan. Betul. Kamu sekolah tinggi-tinggi, ilmumu buat apa? Betul. Kalau buat diam saja kita sudah berdosa, apalagi buat melacur, kira-kira begitu. Ya kan? Ya kan? Buat diam saja kita, misalnya diam aja gitu, itu aja udah selemah-lemahnya iman, apalagi buat melacur, ya kan? Nah, akhirnya ketika kita mau kritis idealis, ya mau nggak mau selalu bentrok dengan kekuasaan. Dan sebenarnya bukan bentrok dengan kekuasaan sih, tapi bentrok dengan orang-orang zalim kan. Jadi kalau kita bicara tentang hidup yang harmoni di republik ini, bisa harmoni. Tapi yang hak dan yang batil memang nggak bisa bersatu. Kalau yang hak dan yang batil disatukan, itu malah hancur negara, benar nggak? Iya. Gus. Ada 2 poin yang ingin saya kesimpulkan, Bang. Yang pertama, sebenarnya ada hukum sunatullah tersendiri, Bang. Seandainya kita nggak ngomong pun, kebatilan pasti hancur. Kita nggak usah ngomong, Om. Seandainya pohon akarnya udah busuk, tiangnya, batangnya sudah busuk, rantingnya, dahannya sudah busuk, daun-daun udah busuk, nggak ada yang sehat. Kita nggak usah tebang pun dia akan mati sendiri, mati dan tumbang. Jadi kita nggak usah ngomong, diam aja lah, kita ego lah, kita urus keluarga, kita happy. Cuman ada satu ayat di dalam Al-Quran, Bang, bunyinya waqul ja'al haqq wa zahaqal batulinal batila kana zahuqa. Jadi kalau kebenaran datang, yang batil hancur. Kalau cahaya datang, yang gelap sirna. Datang dulu yang benar. Cahayanya didatangkan dulu. Jadi mau didatangkan tuh kan bisa dengan upaya manusia yang iya, maksudnya begitu, Bang. Kalau nggak ada yang menyuarakan kebenaran, kalau nggak ada yang membawa cahaya, ya bener hancur kedoliman. Tapi lama. Enggak, Bang, bisa saja cepat. Cuma nanti akan tumbuh kedoliman yang baru. Rumusnya begitu, Bang. I see. Ya kan? Jadi dia regenerasi. Sama saja. Fir'aun itu kalau tidak ada Musa sekalipun, Fir'aun itu akan tenggelam. Tapi akan muncul Fir'aun yang baru. Itu rumus, Bang. Nah, jadi saya dapat ilmu itu, itu. Jadi memang harus ada yang membawa cahaya. Supaya kalau memang padam kedoliman ini, muncul ya ilmu yang baru, harapan baru, rezeki baru, masa depan baru yang lebih berkah gitu loh, Bang. Kurang lebih seperti itu. Satunya lupa saya, Bang. Itulah kurang lebihnya ya. Jadi kita diem hancur, Bang. Kalau tidak kita amputasi total, kita ganti dengan bibit yang baru. Biasanya regenerasinya ya tumbuh lagi dia ya. Genetik busuknya masih ada. Di batang yang busuk itu bisa tumbuh lagi. Betul. Sama. Jadi harus ada yang membawa cahaya. Bukan berarti terus kita ini sok suci. Kita benar, dia salah gitu, tidak dalam whoever, siapapun siapapun. Harus ada yang membawa cahaya, harus ada yang menyuarakan kebenaran. Nah, kalau begitu konsepnya, insya Allah yang batil hancur, yang dolim hancur, diganti dengan kebenaran, kan begitu. Nah, yang kedua, poin kedua, Bang Refli, kalau kita diam saja juga ilmu kita nggak berkembang, jiwa kita juga nggak berkembang, dan kita menyalahi kodrat. Kita hidup bukan untuk diam. Kita hidup ini harus ikhtiar, bergerak, berkembang, berimajinasi. Kita akan diminta hisab. Ada LGBT di depan rumah kita diam. Berat walaupun kita bukan pelaku. Kita perokok pasif aja juga lebih berat gitu kan daripada perokok aktifnya. Kedoliman, kemungkaran di depan kita diam, ya kita akan ada konsekuensi yang kita tanggung, Bang. Amar ma'ruf itu mudah, ya kan?
Tapi nahi mungkar berat. Karena konsekuensinya lebih berat ya. Iya. Ada sih, ada mereka yang tidak cocok dengan perjuangan kita. Iya. Mereka balik. Kamu sudah suci, Nur. Iya. Kamu aja munafik gitu. Kamu juga bejat gitu kan. Iya. Oke. Iya, saya munafik. Saya bejat. Sangat munafik, sangat bejat gitu. Iya. Nah, tetapi semunafik-munafik saya, sebejat-bejat saya, tidak ada satu BUMN pun yang saya rugikan. Oke. Tidak ada satu uang satu rupiah negara pun yang saya bawa lari. Iya. Tidak ada satu rakyat pun yang terdampak. Sebejat-bejat saya, gitu ya. Iya. Semunafik saya, tidak ada rakyat terdampak, terbunuh kelaparan, Iya. terbunuh harapannya, terbunuh masa depannya, nggak ada. Kurang lebih seperti itu, Bang Refli. Oke, jadi intinya adalah kalau kita berusaha berbuat baik itu bukan berarti karena kita merasa baik. Justru sebaliknya karena kita merasa belum baik, kita berusaha untuk baik, kan begitu? Insya Allah begitu. Ya, jadi kalau kita belajar bukan karena kita sudah merasa pintar, karena kita merasa belum pintar kita belajar. Insya Allah. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, bukan berarti karena kita sudah banyak menyampaikan sesuatu, karena kita kurang amal. Iya. Makanya ada lagu saya, Gus, waktu lagunya justru lagunya menjelang akhir Ramadan. Jadi lagunya itu berkisah tentang sedih, Ramadan segera pergi. Padahal kita tanya seberapa lama lagi perjalanan ya Tuhan, ya kan? Amal yang dikerjakan tidak terlalu banyak, tapi dosa yang dikerjakan kok kayaknya jauh lebih banyak. Makanya saya sebenarnya saudara sekalian agak sedih dengan menghadapi orang-orang yang sudah membangun masjid, membangun pesantren, karena akhirnya saya bilang, waduh, amal saya di mana ya? Ya sudahlah, saya berdoa saja mudah-mudahan podcast ini, kemudian YouTube ini menjadi ladang amal juga yang bisa dicatat sebagai majelis ilmu misalnya. Betul Bang. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pahami dan mengundang orang yang memahami sesuatu untuk disampaikan juga. Nah, mudah-mudahan ini menjadi amal ladang amal saya. Ada sih pilihan Bang. Iya. Ada pilihan tapi kan tidak sesuai dengan hidup kita, nggak bisa. Apa saya harus jadi buzzer? Iya. Apa saya harus, kalau bahasa vulgarnya harus nyebong gitu kan? Iya. Atau saya harus jadi LGBT dulu supaya saya kebal hukum gitu. Iya. Kan nggak mungkin Bang. Padahal kita daripada buzzer kita lebih suka bazar ya. Nah, jadi benar kata Bang Refli tadi, memang kalau terjadi gontokan seperti ini bagian dari hukum, karena memang hukum alam ya. Karena memang yang namanya syariat itu nggak mungkin nyambung sama apa Bang, sama sekuler misalkan, liberalisme dan sekuler nggak nyambung. Yang hak dan yang batil nggak bisa nyambung. Mau dipaksa bagaimana? Kalau di agama kita ya jelas laki-laki perempuan bukan mahram ya. Ya dosa besar, zina jatuhnya. Tapi di mereka kan yang penting suka sama suka, nggak masalah kan begitu Bang. Maka nggak nyambung. Iya, memang kadang-kadang kan ada orang mengatakan sebenarnya kita damai-damai aja lah hidup, ya kan, bersatu-bersatu aja hidup. Bisa kalau jenisnya jenis burungnya sama, kan kira-kira gitu kan. Jadi burung yang kawanan burung tuh akan sama. Jadi kalau yang hak dan yang batil ya nggak bisa lah. Yang korup dan yang tidak korup nggak bisa digabungkan kan? Karena pasti akan terjadi benturan kan? Betul. Sebagai contoh misalnya kalau ICW lah misalnya, banyak teman-teman di ICW kan, ketika dia menggelorakan gerakan anti korupsi, pasti ada yang marah kan? Nah, terutama yang koruptor pasti marah. Kira-kira begitu. Iya. Nah, yang pengen demokrasi dan yang otoriter memang gak akan sama. Antara yang pengen menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang berbuat mungkar, ya gak akan sama memang. Iya. Jadi memang itu hidup yang harus dijalani ya kan, Iya. Gitu. Yang penting sekarang kita ini setiap saat Bang, bukan berarti kita lebay ya. Iya. Setiap saat, setiap detik itu kita selalu berusaha merefresh niat kita aja Bang. Iya.
Ya, ketika motor gelincir, ingat diluruskan lagi gitu kan. Karena ada saja tantangannya Bang, penawaran-penawaran menggiurkan. Nah, supaya kita tetap di pakem yang tembus dari omongan sampai ke hati, ya kita jaga kemerdekaan kita Bang. Nilai kemerdekaan, kedaulatan gitu. Bahkan mohon maaf Bang, ini ya anggaplah intermezzo ya, nggak usah dimasukkan di hati lah. Iya. Bahkan, tapi udah dimasukkan di podcast. Bahkan uang dari YouTube pun itu saya nggak makan. Saya nggak sempat masuk ke dapur jadi beras, jadi sembako itu nggak sempat. Kalau di atas 10 juta itu. Ini nggak mungkin saya bohong, istri saya nonton, anak-anak saya nonton. Kalau saya bisa bohongi Bang Refli, tapi saya nggak bisa bohongi istri saya. Saya nggak bisa bohongi diri sendiri. Karena Menteri Keuangan dia kan. Jadi sampai segitunya Bang, uang YouTube aja kita nggak sempat mikir untuk masuk ke dapur dimakan tuh nggak ada. Ya sudah tersalur kemana saja, sudah keluar saja kemana, silahkan itu. Itu juga dalam rangka menjaga ini kemerdekaan, kedaulatan, kesucian. Jangan sampai saya marah-marah ini hanya demi konten karena di sini ada uangnya, itu kan nggak banget Bang. Iya. Tapi Gus Nur kemarin kan kita ketemu di bandara mau ke Aceh, ya kan? Oke, betul. Saya sih ke Palembang pulang. Waktu itu saya ke Medan. Oh, saya ke Palembang. Iya, betul. Kalau Gus Nur ke Medan. Beberapa minggu lalu kan. Iya. Salam betul. 0% itu kan. Salam 0% ya. Tapi sekarang masih tetap kita gelorakan salam 0%. Hari ini juga ada di Jakarta, ada kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan-kegiatan itu Gus Nur biaya sendiri atau memang berdasarkan pengundang atau bagaimana? Bagaimanapun kan kehidupan itu kan harus berjalan. Kita ngikuti saja. Saya punya, kan ada manajemen tuh, tapi saya udah kunci manajemen. Jangan pernah ngomong uang, biaya. Tanya ke panitianya, gitu kan. Kalau misalkan ada nanti dari panitia, jangan tanya nominalnya, jangan sebut angkanya. Nggak ada gimana, nggak ada. Tentukan tanggalnya, tentukan jadwalnya, baru kita cari rezekinya. Jadi intinya kita biaya sendiri Bang. Yang penting niatnya ya yang baik. Betul. Mungkin coba ada nggak? Kan ini kita ditonton banyak orang. Tidak ada satu panitia pun Sabang sampai Merauke yang pernah saya target. Nggak ada. Tiket beli sendiri, hotel beli sendiri, bayar sendiri gitu kan. Kalau hotel beli sendiri keren sekali. Kita ini janji di sini gara-gara apa ya Gus ya? Ya nggak janji ya, ketemu di bandara itu aja kan. Ya udah ketemulah kapan. Ya. Itu aja. Nggak, maksudnya waktu kesini itu Gus Nur kemarin ya kita WA-WA-an ya. Jadi saudara sekalian, hidup ini berjalan begitu aja. Jadi pengalaman kami nggak ada siapa mengajak siapa. Pokoknya kita ketemu silaturahmi, udah kita karena silaturahmi itu enak, ya kan? Iya. Apalagi dengan orang-orang yang ngeri sedap. Tapi sampai di titik ini, di menit ini kita belum ngomong yang panas-panas ini. Ya kan? Oke, silakan Gus Nur mulai dulu yang panas. Apa? Mulai yang panas. Bang Refli punya undang-undang apa? Nanya apa? Ya, saya sih sebenarnya kalau melihat Gus Nur ya kan, melihat teman-teman lain yang sokol berada di oposisi kekuasaan ya kan, saya tuh sekarang cenderung jauh lebih hati-hati. Kenapa lebih hati-hati? Karena kepleset sedikit aja cepet banget, gercap langsung, gerak cepat. Betul. Nah ini yang kadang-kadang saya merasa kok begitu ya penegakan hukum ya. Ini mohon maaf ya penegak hukum ya. Karena itu saya kan rasanya nggak mau dong bikin kesulitan bagi narasumber saya gitu loh. Gak apa-apa, buat aja kesulitan buat saya, nggak apa-apa. Jangan. Sudah itu ya kan. Ya Allah. Kalau kita lihat media sosialnya, waduh maki-makiannya kayak orang tuh merasa benar sendiri aja ya kan. Wah, Gus Nur dibodoh-bodohin, saya dibodoh-bodohin ya kan. Gitu. Jadi Gus ya, padahal saya itu tidak pernah ya memandang orang dari pendidikan. Tapi mereka melihatnya, waduh, saya yang dokter interview Gus Nur gitu-gitu. Lalu ini kenapa sih orang nih ya? Even orang nggak sekolah pun banyak yang
berhasil ya kan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah kalau nggak salah otodidak dia, Hamka dan lain sebagainya. Kenapa orang menilai dari pendidikan formal? Kata Rocky Gerung itu, yang namanya sekolah ijazah itu hanya menunjukkan orang pernah sekolah, tapi belum tentu orang pernah berpikir, ya kan? Iya. Itu yang saya protes ya kepada bukan sobat RH sih sebenarnya, para buzzer-buzzer yang underestimate dengan orang melihat pendidikan dan lain sebagainya, ya kan? Oke, Gus, silakan Gus. Mau ngomong apa saat tadi ya? Soal yang keras-keras, ganas-ganas, tapi tetap dalam koridor Jadi hukum. kadang admin itu kan nunjukkan ke saya, Bang. Iya. Akun-akun yang pakai nama saya, Iya. pakai foto saya, Iya. nyerang saya, motong-motong video saya, itu Iya. kan parah. Di Twitter ya? Iya, di Twitter, di YouTube, Iya. memparodikan gitu. Kadang untuk beberapa saat marah, Bang. Iya. Ya kan, marah saya. Kita bikin konten kerja keras, Bang. Iya. Biaya mah seperti propertinya, berapa ratus juta ini biaya properti. Kita bikin konten mahal-mahal. Jadi kita bukan nggak modal, bukan modal dengkul gitu. Ya Ini kan? modal beneran, ini bukan modal Bener, dengkul. bener. Ini saya baru tahu alatnya Bang Refli ini. Saya udah bisa kalkulasi nggak cukup 400 juta kan. Allahu Akbar. Nah, jadi kita bikin konten ini niatnya lillahi ta'ala, berjuang ibadah dengan biaya yang mahal, orang tinggal comot, tinggal potong, Iya. udah gitu framingnya negatif. Iya. Nah, marah, Bang. Iya. Tapi kadang-kadang terus saya pikir lagi, dia ternyata ada iklannya, ada AdSense-nya gitu kan. Oh, berarti ternyata dia makan juga dari situ ya. Iya. Sudahlah, mungkin dia bisa makan nih anak istrinya ya dengan motong-motong video saya. Iya. Ya pakai akal blokosuto aja. Oh, Iya. berarti jelekku, mesuhku aja bisa ngasih makan orang gitu. Oke, ya. Gitu kan. Ya sudah. Jadi tambah nggak tega, nggak level, Bang, nggak tega untuk ngurus itu, nggak tega. Gimana Bang? Jadi saya juga begitu. Jadi kadang-kadang orang kan motong-motong, gitu kan. Kita baik dia motong dalam rangka positif maupun negatif. Tapi saya juga mikir yang sama. Ya sudahlah. Toh rezeki itu kalau kita bisa membuat orang mendapatkan rezeki juga amal bagi kita kan. Jadi ya ikhlaskan saja. Kalau saya Gus, cuma saya jaga tuh 3 yang selalu saya jaga. 1, jangan menyentuh diri. Kalau menyentuh diri kan kita harus bela diri. Kedua, jangan merusak properti kita. Kalau merusak properti tiba-tiba orang datang geruduk, rusak barang kita, rusak rumah kita. Nah, itu kita harus persoalkan. Nah, yang ketiga, yang penting juga jangan mengkriminalisasi. Karena kriminalisasi itu kan tidak enak. Kita tidak salah apa-apa, tidak melakukan apa-apa dalam rangka kritik demokratis misalnya, tiba-tiba difitnah orang. Nah, kalau difitnah saja saya masih alhamdulillah Gus. Alhamdulillah difitnah, mengurangi dosa. Tapi kalau arahnya fitnah itu untuk memenjarakan, untuk mengkriminalkan, nah itu biasanya saya mulai harus menggunakan segenap daya upaya memproteksi diri saya sendiri. Kan konyol Gus. Tiba-tiba kita dianggap teroris misal ya kan. Mudah banget tuh menteroriskan orang misalnya. Betul. Tiba-tiba dihukum tidak diperiksa selama 6 bulan, baru 6 bulan kemudian disidangkan. Iya. Coba kita lihat ya kemarin ya. Ada yang so-called pro kekuasaan lah. Wah, rame kan? Ditangkap juga. Cepat sekali di sini udah bebas sekarang. Sementara yang lebih dulu ditahan ya kan? Sampai sekarang masih sidang. Saya ditahan 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan lah di dalam tahanan tuh baru disidang kan. Dan ujungnya vonis 10 bulan. Iya. Ya pas. Memang luar biasa mereka itu, Masya Allah. Sekarang justru saya pengen Gus Nur ingin mengeluarkan unek-unek yang barangkali Gus Nur pikirkan merupakan refleksi terakhir-terakhir ini. Silakan. Jadi gini, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Menteri, Pak Jokowi, Pak Buzzer, influencer dan semua tanpa terkecuali. Ya saya tahu omongan ini nggak akan ngefek gitu kan, nggak akan masuk. Walaupun mereka lihat nggak akan masuk. Gimana Bang? Kayak reshuffle kabinet misalkan. Apakah kan bagi saya kan reshuffle ini kan nggak ada artinya, nggak ngefek apa-apa gitu.
Bagi saya, apakah dengan reshuffle ini hutang 7.000 triliun lunas, terus gak usah mikirin hutang, Harun Masiku, apa dengan reshuffle ini Harun Masiku ketangkap gitu. Apakah masalah tanah akan beres? Masalah tanah, masalah konflik ini apa beres gitu kan, koruptor beres kan? Enggak bang. Penyakit esensi atau masalah fundamental bangsa ini kan nggak akan selesai dengan reshuffle ini gitu. Bahkan saya lihat ada satu menteri yang baru masuk itu, kalau boleh saya pakai bahasa saya, magang lah. Ya orang yang tidak punya kompeten di bidangnya. Dari dulu memang begitu kalau saya tanda-tanda itu bang. Mana masa jabatan tinggal 2 tahun, ibarat pesawat ini sudah oleng, bukan oleng, sudah nabrak kemana-mana, sudah tinggal jatuhnya saja. Tiba-tiba ganti pilot. Ganti pilot yang magang bang. Iya. Itu analogi saya. Jadi ya gimana gitu. Makanya jangan sibuk. Nah di satu sisi mereka sibuk mengalihkan isu misalkan khilafah, radikal. Ini jujur kayak lahar di dada saya ini bang. Coba bang Refli, kita netral lah, kita nggak janjian bang. Kita nggak janjian. Ini apa bang? Kita nggak janjian. Apa ini bang? Handphone. Buatan manusia. Ada made in China atau mana saya nggak paham. Ini properti ini. Buatan manusia. Nah, terus kalau KUHP produk siapa bang? Manusia juga ya. Saya baca sekilas dari Romawi diadopsi Perancis, diadopsi Belanda, terus pakai Indonesia katanya begitu. Oke, KUHP manusia. Oke lah, kalau khilafah, nah, apa bang? Jawab semampunya bang. Produk yang maha kuasa. Nah ya kan kita nggak janjian bang. Khilafah itu bukan handphone, bukan mic, bukan mobil, bukan produk. Khilafah itu sistem, hukum, syariat, hukum Islam, hukum Allah ya. Jadi bukan HTI, nggak ada hubungannya sama HTI. Nah tapi kan kita hidup di zaman, sejak kapan ini tiba-tiba Islamfobia, tiba-tiba dengan kata khilafah alergi. Nah, ini kan nggak terima saya bang gitu loh. Sila kalian ini Pak polisi, Pak tentara, siapapun tanpa terkecuali, atau Bang Refli sekarang keluarkan semua kemampuan ilmunya Bang Refli, akademisnya Bang Refli. Coba bang tunjukkan ke saya satu saja nyawa yang terbunuh di Indonesia ini dengan khilafah. Nggak ada. Atau 1 rupiah pun uang BUMN, uang negara yang dibawa kabur sama khilafah. Apa penyakit bangsa ini? Apa kira-kira yang paling fundamental? Apa? Koruptor, KKN, apalah. Ada nggak satu saja pelakunya tuh khilafah? Nggak ada bang. Tersangkanya nggak ada, terdakwanya nggak ada, dampak kerusakannya nggak ada, hanya buzzernya saja, framingnya saja. Yang jelas nyata itu ya tadi itu koruptor, KKN, apalagi bang? Ya BUMN yang tidak pernah untung, bangun proyek, duit ngutang, proyeknya mangkrak, ya kan? Di sisi lain pajak naik, rakyat tercekik. Itu penyakit fundamental bangsa ini kan itu bang. Kenapa nggak fokus esensi ke sini kok malah yang karena aneh-aneh. Kalau fokus ke sana kan pelakunya dia juga. Jadi saudara sekalian ya. Itulah bang. Kalau kita bicara tentang watak oligarki itu selalu dia mencari keuntungan. Baik secara politik maupun ekonomi, dan dia tidak mau menjadi sasaran bidik. Karena itu oligarki selalu menciptakan isu tandingan. Nah, isu tandingan untuk mengalihkan problem akut bangsa ini berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tadi menyebar-nyebarkan Islamofobia. Misalnya khilafah-fobia, menyebarkan radikalisme fobia, ekstremisme fobia. Betul. Padahal kalau kita ukur dampak rusaknya, nothing, nggak ada. Dampak rusaknya justru orang yang berada di lingkar kekuasaan, yang mencuri uang negara, yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dan itu kalau kita bicara selama pandemi ini triliunan itu kebocoran negara. Dan dari itu sana. bukan khilafah bang. Bukan khilafah. Nggak bergaji dat hitam, nggak berjenggot, nggak celana cingkrang itu bang. Orang-orang yang berada di seputar kekuasaan. Nah, cuma memang orang-orang itu menguasai media, terutama media mainstream, menguasai wacana. Nah, sementara kalau kita ada wacana yang berbeda, kita bisa menjadi sasaran bidik, ya itu persoalan. Nah, silakan. Jadi mumpung saya ingat, aku bangga jadi anak PKI. Penulisnya ada, bukunya ada, tayang di TV, ya kan. Aku LGBT, pelakunya ada, diundang di podcast yang luar biasa, ya kan. Apalagi bang, ada pelakunya, itu kan. Pancasila, salam budaya, nama budaya, apalah tadi itu, Trisila, Ekasila, ada pelakunya. Boleh.
bebas gitu. Nah terus sementara kenapa kalau aku khilafah kenapa? Aku anak PKI boleh, masa aku khilafah nggak boleh? Khilafah itu Al-Quran dan hadis, Bang. Saya akan membahagiakan anak istriku, saya akan memuliakan anak istriku. Saya siap mati berkalang tanah mencari nafkah untuk anak istriku. Itu khilafah, Bang. Aku tidak akan kasih makan anak istriku dengan uangnya haram. Itu khilafah, Bang. Ajaran Allah gitu yang saya bawa. Ya, karena khilafah dan khalifah itu sebenarnya hal yang kurang lebih sama ya. Khalifah orangnya, Bang. Iya, Khilafah yang dipegang. sistemnya. Iya, betul. Makanya bilang setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Itu lagu saya. Minimal untuk Dirinya anak sendiri. istri, Ya, Bang. Untuk diri untuk dulu. Aku nggak nyakiti orang tuh, aku sudah khilafah, Bang. Iya. Kok ada batu di jalan ya? Tak pinggirin. Ini khilafah, Bang. Iya. Supaya nggak nyandung kaki orang, supaya nggak jeblok bannya orang, rodanya orang gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak khilafah itu, kalau perspektif Gus Nur mungkin begini ya, itu adalah sebuah sistem kepemimpinan atau pemerintahan, mulai dari unit yang paling kecil, diri sendiri, unit yang lebih besar keluarga, unit lebih besar lagi barangkali RT, RW dan lain sebagainya sampai negara. Bahkan sampai dunia. Nah, kalau saya ingin mengatakan ketika kita bicara sampai negara, maka barangkali nggak ada persoalan. Ya kan? Dan saya nggak sampai ke sana tapi Bang, saya nggak mampu. Makanya ketika kita bicara sampai dunia, itu nanti kita beda lagi. Itu sama dengan misalnya kita menerapkan hukum jinayah, hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional, kan nggak bisa langsung begitu aja, harus diperjuangkan dulu kan begitu kira-kira. Jadi intinya adalah udahlah jangan alergi lah dengan yang begitu-begitu. Kita menghadapi musuh korupsi itu lalu dia bikin musuh yang lain gitu. Nah, dia tangkap koruptor yang nyata, siapa yang bohong, ya nanti gimana kalau kita mau vulgar-vulgaran? Nah, kan penguasa ini kan gudangnya bohong, Bang. Bahwa itu dibikin reshuffle kabinet yang sekiranya pembohong-pembohong itu nggak bisa karena mereka bagian dari pembohong itu juga. Sudah, Bang, ya. Jadi saya ini yang, tapi Bang Refli nerima kan, saya Islam, peganganku bukan Injil, Bang, karena saya Islam. Ya peganganku Al-Quran. Jadi setiap mau bertindak itu pasti pegangannya bukan kitab suci agama lain. Nah, setiap mau bertindak ini Al-Quran melarang atau membolehkan ya kira-kira ya. Allah ridho nggak ya? Hanya itu. Itu namanya khilafah, Bang. Hukum Islam yang saya pakai. Dan alhamdulillah tidak ada satu nyawa pun melayang gara-gara saya. Ya, tidak ada Rp1 pun uang jamaah yang terdolimi. Insya Allah ya. Kurang lebih seperti itu, Bang, ya. Jadi jangan alergi dengan khilafah, bedakan dulu khilafah yang mana kan gitu. Tapi saya rasa khilafah itu hukum Islam, jangan dipelintir kemana-mana. Jadi sekali lagi saya ingin bacakan Bung Karno punya statement di BPUPKI yang sama sekali tidak berpikir bahwa yang namanya the founding fathers kita itu menghilangkan aspek agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dengan tegas Bung Karno mengatakan kalau kita ingin hukum-hukum negara itu lebih banyak diambil dari hukum Islam, kirimkanlah anggota DPR sebanyak-banyaknya biar bisa membuat hukum-hukum seperti itu. Jadi itu dipidatokan oleh Bung Karno secara terang-terangan. Demikian juga agama lain. Artinya memang kita membangun negara nation state tidak berdasarkan agama tertentu, tapi tidak melarang juga orang untuk memperjuangkan keyakinannya tapi dalam koridor kenegaraan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara koridor aja, kalau koridornya masih NKRI, ya harusnya nggak usah diperdebatkan, kan begitu? Kecuali koridornya sudah bukan NKRI. Misalnya kita bikin khilafah untuk bikin negara lain, itu dalam hukum nasional memberontak namanya. Kecuali di rumah saya ada AK-47, ya, ada TNT, ada bahan peledak gitu. Nah, itu jadi beda, kita harus membedakan. Bahkan kalau kita bicara tentang ide dan pikiran, itu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi yang namanya kemerdekaan ide dan pikiran itu nggak boleh dikurangi. Dalam konstitusi kita ngomong demikian. Jadi bahkan pikiran yang paling radikal sekalipun nggak boleh direpresi sesungguhnya. Sepanjang itu sekedar mikir. Tapi kalau itu sudah menjadi gerakan, beda lagi. Masa kita kan lagi mikir ini, sedang lagi berpikir. Kita kan sedang tidak membuat gerakan apa-apa. Kita sedang berpikir. Sebagai manusia merdeka kita berpikir, dan pikiran kita tentang hal-hal yang katakanlah yang disebut sensitif itu ya begini proposal kita. Nah, orang harus hormati juga.
kita juga menghormati orang yang berbeda pendapat. Yang tidak boleh itu mengkriminalkan tadi. Jadi contoh misalnya, pendapat konsep khilafah ala Gus Nur ini tidak disukai, tidak disetujui orang lain, nggak apa-apa, karena itu demokratis. Tapi nggak boleh mengkriminalkan, gitulah, saling mengkriminalkan. Itu yang jadi masalah gitu. Iya, mungkin closing statement Bang ya. Ya, jadi gitu ya. Saya tahu mungkin Anda gak akan terima ya, tapi saya yakin Anda punya hati nurani lah ya. Saya seorang suami yang sangat-sangat menyayangi istrinya dan siap mati demi istrinya. Saya seorang ayah yang sangat-sangat menyayangi anaknya, siap mati demi kemuliaan anak-anaknya. Dan saya orang yang sangat-sangat rela mati demi kebahagiaan orang lain. Saya nggak apa-apa, nggak punya rumah. Yang penting orang punya rumah misalkan ya. Saya orang yang siap korban harga diri, korban kehormatan demi kehormatan orang lain. Itu sudah jadi moto hidup. Saya akan bangun harapan orang lain walaupun harapanku sendiri nggak jelas gitu. Dan itu sudah saya praktekkan di lapangan. Anda lihat sendirilah. Dan itu namanya khilafah gitu. Itu hukum Islam yang saya anut. Haram hukumnya makan enak selama masih ada tetanggamu yang kelaparan. Itu hukum Islam yang saya anut gitu. Jadi jangan berhentilah mengkriminalisasi saya dengan berbagai macam cara. Saya tidak akan membahayakan negara. Jangankan negara, lurah, kecamatan, RT RW saja nggak akan bahaya dengan kehadiran saya gitu. Apalagi sama negara. Karena gini sebagai closing ini ya. Karena ada atlet datang ke rumah saya, atlet wushu ya, dan beberapa atlet lain datang ke rumah. Namanya anak muda kan seneng foto sama saya. Foto-foto dipakai foto profil WA-nya dia. Dapat berapa minggu dia ngabari saya, Gus, bapak saya didatangin polsek gitu, polisi. Kenapa? Ya gara-gara saya foto sama Gus Nur. Intinya kenapa? Ya kalau boleh saya nggak boleh berhubungan sama Gus Nur gitu, karena radikal. Kan parah Bang. Sampai segitunya nggak boleh saudaraku ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Era sekalian, sayang sekali waktu kita terbatas. Gus Nur banyak kegiatan, tapi mudah-mudahan ada waktu lain kali untuk bertemu lagi dan bercengkrama lagi dan bersilaturahmi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya. Amin amin. Allah.